Shalom. Selamat pagi, selamat datang kepada Bapak Anto dan keluarga. Kiranya kita mau merasakan hadirat Tuhan, selamat melayani. Kita mau mengingat kebaikan Tuhan. Dia sudah mati dan Dia telah bangkit untuk menebus setiap dosa pelanggaran kita. Maka dari itu jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena begitu besar kasih Tuhan bagi kita semuanya.
Kudus hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau tetap bangkit berdiri, kita mau baca pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Kita mau tos kanan kiri. Tuhan Yesus baik. Sorak-sorai
kita adalah umat-umat lebih daripada pemenang. Kita mau menunjukkan sebagai pemenang itu seperti apa. Kita mau bersemangat memuji Tuhan, karena Tuhan begitu sangat baik dalam kehidupan kita. Kita pemenang, kalau rasanya nyanyi sambil duduk itu kurang enak. Saya undang jemaat bangkit berdiri lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, berkala baginya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kita kalah baginya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Saya minta Mbak Nafa untuk berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa atas berkat penyertaan-Mu kepada kami hingga pada pagi hari ini. Kami boleh kembali berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu, terlebih lagi untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan berkat-Mu yang ada pada kami. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan persembahan kami ini agar boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Kau berkati yang akan menjalankannya juga yang akan mengelolanya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin hanya ini doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab Dia hidup. Yesus namanya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa firman itu boleh menjadi kekuatan bagi kita. Firman itu boleh menjadi jawaban atas setiap doa-doa kita. Haleluya Yesus. Terima
kami penuh dengan sukacita oleh karena Tuhan telah bangkit, Engkau Tuhan telah mengalahkan maut, dan Engkau Tuhan berkuasa atas maut. Terima kasih Tuhan, biarlah arah Roh Kudus mengurapi kami, memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dipersilakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan itu ya. Jadi saya ini enggak asing dengan tempat ini ya, karena mulai zaman 2002-2004 ketika masih di depan, kemudian sering diajak sama Mas Yoni waktu itu, Mas Yafet dengan Pak Lukas juga sering diajak, ayo melok gitu. Dan hari ini puji Tuhan diberikan kesempatan untuk melayani di tempat ini gitu ya. Nama saya Mujianto. Kalau kenal dari sekte sekolahan, terkenalnya Muji. Tapi kalau dari gereja, terkenalnya Anto, gitu ya. Jadi kalau suatu saat ada orang, apakah Muji ke sini? Ya, itu adalah saya. Apakah Anto ke sini? Ya, itu juga saya. Karena ketika saya pindah di gereja, saat ini saya berjemaat di GPDI Zion Altar, itu sempat terjadi perdebatan. Karena apa? Cari ono yang namanya Anto gitu. Nah, sedangkan yang ini enggak tahu Anto itu siapa. Tapi beliau yang dekat dengan saya, ngajak saya pelayanan segala macam, hingga akhirnya ketika ketemu dengan kakaknya bilang, lah ini Anto, loh dia Muji kok, lah ya Anto. Lah, jadi orang yang sama dengan dua nama gitu ya. Saya kesini bersama ibu saya, itu Bu Cairah gitu ya. Seperti itu, jadi kalau Anda bertemu mungkin ya bisa menyapa, seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan suatu kebetulan kalau tadi banyak pelayan perempuan di tempat ini gitu ya. Dan hari ini saya mengambil tema ini, percaya, bersukacita, dan berbagi. Kita akan ambil di dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita membaca ayat ini, mari kita pikirkan hal berikut. Ya. Oke, bisa ya? Oke. Kita pikirkan hal berikut. Makna Paskah bagi kita. Gitu ya. Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah Paskah itu seperti apa? Gitu. Kita merayakan ini setiap tahun. Benar ya? Amin. Bahkan ketika di saat kelam tahun 2020 itu adalah Paskah yang paling horor bagi saya sepanjang hidup gitu ya. Jadi kita itu hanya bisa ibadah di rumah, yang kebaktian di gereja itu pakai live streaming. Bener ya? Pernah mengalami momen-momen darurat seperti itu ya? Jadi semuanya pakai masker gitu ya. Kemudian tahun 2021 sudah membaik dengan kapasitas sekitar 50%. Iya kan? Nah, saya mengalami fase di mana Paskah itu akhirnya, ya sudahlah. Gitu. Apakah kita pernah mengalami pada titik ini? Ya. Rutinitas yang kita laksanakan setiap tahun? Ataukah kesempatan bagi kita untuk mengalami lawatan Allah secara pribadi? Oke, ini apakah pointernya atau gimana ya? Sebentar. Nah, apakah seperti ini? Di manakah posisi kita sekarang? Ya, sepertinya enggak bekerja maksimal ya. Bantu aja Om. Nah, di manakah posisi kita sekarang? Apakah kita ada di posisi melakukan dan merayakan Paskah sebagai rutinitas, ataukah benar-benar kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus? Kenapa ini saya tekankan lagi? Kalau dulu sebelum pandemi, kita itu kan bisa merasakan greng dalam suatu ibadah, benar ya? Tapi lama-lama kita pudar, kita butuh adaptasi lagi dengan namanya ibadah lewat HP. Betul? Benar ya? Sempat mengalami momen itu di mana ketika ada ibadah, kita enggak 100% fokus. Ada yang sambil ngemil, kemudian ada yang enggak ikut live streaming,
Kalau saya itu aliran nggak mau ikut live streaming, saya tonton setelahnya. Kemudian saya percepat 1,25 kalau lewat YouTube, jadi lebih cepat. Atau apakah kita hanya mengambil renungannya saja? Benar kan? Kita pernah mengalami hal seperti itu, dan ini pun menjadi suatu refleksi bagi kita, ada di mana posisi kita sekarang. Mari kita belajar dari 2 orang perempuan yang sangat istimewa di dalam Alkitab. Kita buka di dalam Matius 28. Matius 28 ayat 1 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian baca ayat yang genap, bergantian. Begitu ya? Sudah dapat semua? Yang sudah katakan amin. Amin, haleluya. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ya. Amin. Puji Tuhan, gitu ya. Jadi saya membuat sebuah ringkasan alur cerita supaya kita bisa memahami ya dari ayat ini. Yang pertama, Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Kita tahu bahwa semalam sebelumnya ketika Yusuf Arimatea itu membawa jenazah Yesus ke dalam kubur, itu sudah dipersiapkan penjagaan yang sangat ketat. Betul Bapak Ibu ya? Penjagaan yang sangat ketat kemudian disegel. Gitu. Jadi ketika mereka datang untuk menengok kubur Yesus, berarti mereka punya satu tujuan khusus. Gitu. Kemudian yang kedua, malaikat Tuhan hadir. Malaikat Tuhan ini hadir dengan manifestasi yang benar-benar menakutkan. Diawali dengan guncangan gempa bumi yang dahsyat, kemudian muncul. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, penjaga kubur takut. Sekarang siapa yang tidak akan takut kalau terjadi gempa? Kita pakai analisa kita saat ini ya. Terjadi lindu yang goyang sedikit saja, kita langsung lindu, lari. Kenapa? Karena kita tahu kalau itu ada gempa atau lindu. Kalau enggak tahu, pasti santai. Kemudian berikutnya, malaikat menenangkan kedua Maria, menjelaskan peristiwa dan memberi perintah. Selalu ketika malaikat menampakkan diri di dalam perjanjian baru selalu diawali dengan kata jangan takut. Baik itu kepada Maria ibu Yesus maupun kepada Maria ini selalu diawali jangan takut. Yang terakhir adalah kedua Maria bergegas pergi dan bertemu dengan Yesus. Jadi lari ingin menyampaikan suatu berita, di tengah perjalanan bertemu dengan Yesus. Kalau di film-film itu sekitar mungkin
20 meter dari kuburan kemudian kelihatan Yesus gitu ya, kalau kita melihat film Yesus itu ya. Jadi langsung ketemu. Dan yang dilakukan adalah mereka langsung menyembah, mencium kaki Tuhan Yesus. Seperti itu. Nah, sekarang saya sempat melakukan pemikiran yang mendalam gitu ya. Ketika saya diminta untuk ibu, Mas jadi pembicara di sini, oke, siap gitu ya. Tentang Paskah, baik. Dan saya mendapatkan ayat ini secara khusus melalui sebuah perenungan dan saya mikir, kenapa harus wanita dulu yang dapat kabar berita ini? Betul ya? Kenapa kok bukan orang penting? Iya kan? Terjadi suatu paradoks yang luar biasa di dalam Alkitab, ketika Yesus itu raja, benar, Mesias yang diharapkan, dia lahirnya di kandang. Ketika dia mati, kuburannya nunut. Dan saksi pertama itu malah wanita. Nah, kita akan bahas tentang wanita di dalam konteks saat itu. Yang pertama, secara pandangan umum di masa itu, wanita itu enggak masuk hitungan. Jadi kalau kita baca Alkitab di dalam Perjanjian Lama maupun Baru, wanita itu hanya disebut nama saat itu menduduki posisi penting. Tetapi secara struktur tidak pernah ditulis. Pasti yang ditulis adalah laki-lakinya. Benar ya? Ini anaknya Pak ini, anaknya Pak ini, anaknya Pak ini. Seperti itu. Wanita enggak ditulis. Kemudian, tapi di mata Tuhan, wanita ini diperhitungkan. Kalau kita lihat dalam kacamata Perjanjian Lama, Esther, itu kan penyelamat bangsa Israel. Seorang wanita, Tuhan pakainya wanita. Tetapi di zaman saat itu, wanita itu enggak dianggap punya peran di dalam hal politik, ekonomi, dan sosial. Mereka terbatas perannya hanya di dalam lingkup rumah tangga. Kemudian yang kedua, wanita itu selalu berada di bawah dominasi pria, baik secara ekonomi maupun secara seksual, mohon maaf. Secara ekonomi adalah zaman dulu itu enggak ada namanya wanita karir. Lah kalau wanita bekerja, wanita zaman dulu itu bekerja saat satu sudah menjanda, kedua suaminya memang sudah enggak mampu apa-apa. Beda dengan era modern, wanita dan pria itu bisa bekerja di posisi yang setara. Zaman dulu tidak. Tetapi di mata Tuhan, kedua wanita ini diberi hak istimewa. Jadi inilah paradoks Alkitab ya, pandangan umum dimentahkan dengan pilihan Tuhan. Yang ketiga, wanita di konteks saat itu memiliki peran terbatas. Jadi hanya seputar rumah tangga dan pendidikan anak. Saya katakan itu terbatas ya, jadi enggak bisa berkarir. Suksesnya sebuah rumah tangga dulu itu apa kata wanita. Tetapi kalau gagal, yang disalahkan wanitanya. Padahal kita tahu bahwa di zaman itu pria itu juga punya peranan yang penting. Betul ya? Tetapi pendidikan dasar itu selalu diberikan kepada wanita. Terbatas hanya di situ. Tetapi Allah itu memberikan tanggung jawab kepada kedua wanita ini, Maria dan Marta. Tugas yang biasanya disampaikan oleh laki-laki. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat hak istimewa apa saja yang diperoleh oleh duo Maria. Ditulis Maria Magdalena dan Maria yang lain. Itu ya. Yang pertama, mereka menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Ingat, wanita itu paling mudah untuk menyebarkan informasi. Betul ya? Benar kan? Paling mudah menyebarkan informasi. Kalau orang laki-laki dapat info secara umum, itu pasti akan, oh iya, didengarkan dulu, dianalisa,
baru kalau cocok disebar. Tapi kalau wanita ini tidak. Informasinya itu pasti plus. Tidak pernah wanita menyampaikan informasi itu sama dengan pesan awal. Betul? Ya. Terutama hal negatif. Benar ya? Nah, wanita ini memiliki analisa yang dalam bahasa Jawanya itu informasi itu diramesi. Contoh, keluarga A beli TV, smart TV lah, canggih. Kirim, orangnya enggak ada. Kemudian ada ibu-ibu, entah komplek, entah di kampung gitu ya, datang, dasteran, outfitnya memang gitu kebanyakan, tanya, siapa beli TV ini? Yang diinformasikan itu bukan si A itu dapat TV, beli TV, enggak. Tapi dianalisa, kok iso tuku TV ngene yo, padahal gak canggih loh. Ngene tuku smart TV, percuma. Iya kan? Bener gak? Beli smart TV enggak ada internet gini, pasti dianalisa. Tapi kalau cowok biasanya, ini tuku TV, yo, sekarepmu. Iya kan? Nah, selalu seperti itu. Tetapi mereka berdua ini mendapat hak istimewa menjadi saksi pertama. Mereka bergegas ke kubur untuk merempahi mayat Yesus. Tujuan awal mereka itu sebenarnya simpel, melakukan ritual yang memang biasa dilakukan terhadap jenazah. Merempahi mayat. Kalau kita karena kuburan kita tanam, kita itu nyekar. Benar ya? Mereka itu melakukan hal yang natural, tetapi dijadikan sesuatu yang luar biasa. Nyekar, sing disekar gak ono. Iya kan? Nah, yang kedua, mereka bertemu malaikat dan tidak mereka bertemu malaikat dan tidak binasa, tetapi dikuatkan. Ingat, era-era dulu penampakan itu malaikat hanya menampakkan diri kepada orang-orang pilihan, orang-orang yang layak. Nah, biasanya orang yang layak itu merasa tidak layak. Paham maksud saya? Orang yang layak untuk ditemui malaikat biasanya secara personal itu merasa gak layak. Tetapi orang yang merasa layak biasanya itu yang gak layak. Itulah hebatnya Tuhan. Ketika malaikat Tuhan muncul kepada Maria ibu Yesus, dia kan ngomong, kamu akan punya anak. Maria kan ngomong, bagaimana mungkin aku belum menikah? Logis kan statement itu? Malaikat memberikan penjelasan. Apakah Maria ibu Yesus dapat hukuman? Tidak. Tetapi ketika Zakaria, beda lagi ceritanya. Zakaria, istrimu akan mengandung. Yang disampaikan Zakaria adalah bagaimana mungkin istriku sudah tua, mandul. Paham ya? Kemudian yang terjadi apa? Zakaria kena hukuman atau bebas? Kena. Dia gak bisa ngomong sampai anaknya lahir. Sampai harus memberi nama. Nah, inilah hebatnya Tuhan. Zakaria itu seorang imam, jadi dituntut beriman. Kalau Tuhan langsung menyatakan langsung, lakukan. Tapi ketika orang ini gak mengerti, Tuhan masih memberikan keistimewaan. Ini juga yang dialami oleh kedua Maria. Mereka melihat malaikat dan dikuatkan. Mereka datang dengan duka, namun pergi dengan sukacita. Lah datang, guanya kebuka. Yang mau disekar tidak ada. Pasti mereka sedih. Tapi sebelum air mata menetes, malaikat Tuhan sudah menampakkan diri. Nah, yang ketiga, orang pertama yang bertemu Yesus saat Yesus telah bangkit. Jadi kalau kita melihat bahwa yang bertemu Yesus itu bukanlah muridnya, bukan Petrus atau siapapun, tetapi adalah dalam tanda petik orang asing, circle wanita. Nah, saya sampai mikir, kenapa kok Tuhan itu menampakkan diri kepada wanita? Padahal di zaman itu kesaksian wanita itu enggak seberapa valid. Melihat ada suatu peristiwa di masa itu, kejadian perampokan, kalau saksinya wanita enggak valid, suaranya enggak dihitung. Kenapa? Sudah saya sampaikan di awal, wanita tidak punya hak politik, hak berpendapat. Di zaman itu, beda dengan sekarang, gitu ya. Nah, jadi kedua Maria ini
tidak hanya melihat kubur Yesus yang kosong, namun bertemu Yesus yang bangkit dan beroleh salam damai sejahtera dari Yesus. Jadi senang tadi ketika saya nyanyi, sebab dia hidup, ada hari esok. Ayo cuma Tuhan, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Ku hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ya, kita bersyukur karena apa? Yesus itu hidup. Yesus bangkit. Lah kalau Tuhan Yesus enggak hidup, Tuhan Yesus enggak bangkit, kita ini termasuk menjadi umat yang paling apes. Yang disembah mati. Betul. Benar ya? Jadi kita harus bersyukur karena Tuhan kita itu bangkit. Tuhan kita itu hidup. Jadi seberat apapun masalah kita, selalu ada solusi. Kenapa? Lah Tuhan kita Tuhan yang hidup kok. Kalau dia itu bisa memilih kita, berarti Tuhan juga bisa menolong kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, itu hak istimewa yang dimiliki oleh duo Maria. Sekarang kita menuju ke bagian berikutnya, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab apa yang dimiliki oleh duo Maria? Yang pertama, Maria Magdalena dan Maria yang lain ini diberi tanggung jawab, yaitu didesak untuk percaya. Kenapa saya katakan didesak untuk percaya? Karena oke ya. Ini, sudah? Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. 28 ayat 6 tadi ya. Nah, mari lihatlah tempat ia berbaring. Faktanya, jenazah Yesus tidak ada di kubur. Kemungkinannya kan ada dua. Mayat Yesus ini diambil orang, betul? Atau Yesus memang bangkit dan malaikat ini berkata, mari lihatlah tempat ia berbaring dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ada kata lah itu dalam bahasa Indonesia itu artinya bisa sebuah perintah. Pergilah. Nah, jadi dikatakan bahwa perempuan-perempuan ini didesak untuk percaya tentang apa? Apa yang mereka saksikan. Fakta bahwa kubur Yesus itu kosong, batunya itu terguling, fakta bahwa tentara-tentara itu ketakutan, fakta bahwa jenazah Yesus itu enggak ada. Jadi percaya dengan apa yang mereka saksikan. Tetapi ingat, menyaksikan saja informasi itu bisa salah. Betul ya? Contoh, saya kan enggak pakai cincin nikah ini. Saya enggak pakai cincin nikah. Misalkan ini, saya jalan ngerangkul gini sama seorang wanita, katakanlah V keponakan saya rangkul gini, kemudian tersebar di media sosial. Antok membawa gadis cantik. Tuh. Faktanya memang foto bersama, benar ya? Faktanya seperti itu, benar? Yang dilihat itu, tapi kadangkala hoax itu terjadi dengan caption atau informasi yang menyertai yang enggak sesuai. Seperti itu. Ya, baru-baru ini kalau Bapak Ibu melihat berita ketika terjadi tentara Israel masuk ke dalam Masjidil Aqsa di Yerusalem sana, masuk ke sini beritanya berbeda. Masuknya adalah tentara Israel menyerang Masjidil Aqsa, betul? Itu sekali berberita di ini web nasional. Terpercaya, saya kaget. Tak cari dalam laman bahasa Inggris, tak cari, kemudian oh ternyata bukan.
Ternyata itu adalah ulah perusuh yang menyalakan petasan. Duor, duor, duor dari area masjid. Kemudian masuk ke dalam masjid dan menembakkan petasan itu. Dan ingat, dalam aturan perang memang tidak boleh masuk ke dalam rumah sakit atau tempat ibadah. Betul ya? Tapi namanya, kembali lagi, tentara Israel itu orang yang memiliki sikap yang tegas. Resiko apapun keputusannya langsung diambil, yaitu masuk, sergap, tangkap. Tapi opini yang beredar di masyarakat beda lagi. Katanya melakukan penyerangan. Nah, faktanya memang tentara itu masuk. Paham ya? Tapi motivasinya ini enggak terlacak. Begitu dijelaskan semuanya, baru akhirnya di take down sendiri. Sampai sekali ada Abu Janda mengeluarkan video klarifikasi segala macamnya. Kenapa? Karena kita sendiri masih belum mau cari informasi. Benar? Iya kan? Kalau lihat YouTube, media sosial itu dipercaya. Makanya saya selalu ngomong ke ibu saya gini, beritanya tekan di YouTube, cari nginin, YouTube. Saya selalu seperti itu. Lah YouTube kan paling enak, dengerin orang ngomong gini-gini, nggak disaring ya dapat, gitu ya. Kemudian duo Maria ini didesak untuk percaya tentang apa yang malaikat katakan. Sudah. Yang ketiga, mereka didesak untuk percaya apa yang Yesus pernah sampaikan kepada mereka. Jadi diingatkan ulang, Yesus itu sudah pernah ngomong, nanti anak manusia akan disalib, mati, kemudian hari ketiga bangkit. Ya kan? Tapi namanya orang itu bersedih, omongan yang baik-baik dulu pasti hilang. Benar gak? Yang kita ingat itu kenangan. Bukan sesuatu pesan yang pernah disampaikan. Gitu. Jadi waktu ayah saya meninggal, tanggal 23 Juli 2014, yang saya ingat itu kenangan, memori. Hari pertama saya itu enggak bisa nangis. Karena apa? Jatah nangis sudah diambil ibu dan adik saya. Mereka nangis, saya itu sudah enggak bisa. Ibu saya yang sebelum ke rumah sakit ngambil peralatannya, sewek atau apa itulah, selendang atau sewek itu saya nggak tahu istilahnya. Mama saya ngomong, siap-siap Yole, iki bapakmu wis ono tanda-tanda. Oh iya, kok ngerti mak? Ibu saya menjelaskan gini. Secara logika yang sering ketemu orang meninggal adalah ibu saya. Tapi begitu orang yang disayangi meninggal, logikanya buyar. Padahal hati di rumah sudah menyiapkan ya, menata, menguatkan saya, menguatkan adik saya. Begitu sampai rumah sakit, gak ngelempruk, tes. Adik saya juga sama, plus saya gak bisa nangis. Lah kalau semuanya nangis, wah gak tertangani. Dan itu yang dijadikan bahwa, ini pesan yang disampaikan kadangkala itu lupa di saat momen-momen krusial ketika kita berduka. Benar ya? Dan ini malaikat Tuhan itu ingatkan, kemudian Yesus tegaskan lagi. Dok, aku kan wis tahu ngomong. Lah, bisa. Pergi ke Galilea. Nah, itu yang disampaikan. Kemudian tanggung jawab yang kedua adalah, wanita ini didesak untuk berbagi sukacita dengan murid-murid yang lain. Jadi itulah kenapa iman Kristen itu adalah iman yang harus berbagi. Kalau kita beribadah, berdoa, puasa, mendengarkan firman, itu hanya urusan kita dengan Tuhan. Tapi ketika kita mau mendoakan orang lain, kita mau menguatkan orang lain, mau menolong orang lain, itu adalah iman Kristen secara horizontal, antar sesama manusia. Nah, uniknya Tuhan itu pasti kasih masalah kepada kita, itu tepat ukuran dan tepat sasaran. Jadi enggak pernah masalah yang kita hadapi itu selalu melebihi kekuatan kita. Contoh sederhana adalah gini. Saya itu orang yang teledor. Ya. 2 kali saya sudah diselamatkan Tuhan. Yang pertama, STNK saya jatuh di pom bensin. Itu terjadi 2 atau 3 minggu yang lalu. Adik ipar saya ngomong, lu STNK hilang mas? Oh iya Jano, bulan 7 diurus.
Saya nggak mau repot-repot ngurus ketika saya masih kerja. Bulan 7 aja ketika libur tak urus. Sudah siapkan browsing, oh pakai biro jasa, jasanya sekian, gini, syaratnya gini, untuk ngurus STNK yang hilang. Sudah, dilalah kersane Allah, ada orang pegawai SPBU datang ke rumah ibu saya yang ada di Sukun, nganter STNK. Posisi saya itu sedang di rumah saya di Wagir, cangkruan dengan Pak D-nya V, dengan Siwo, omong-omongan. Kemudian ditelepon, dikasih tahu, ada orang nganter STNK namanya gini. Oh ya sudah, besok saya ambil. Saya ambil ke Gempol, saya datang ke tempat masnya SPBU, orangnya nggak ada, saya telepon, saya minta ketemuan. Maksud saya ingin mengucapkan terima kasih. Jawabannya masnya cuma gini, alhamdulillah mas, kalau sudah ketemu nggak apa-apa. Itu diselamatkan oleh orang yang jujur atas keteledoran saya. Kedua, kemarin saya ketika teman saya habis baptis, kami merayakan kecil-kecilan di sebuah kafe di Semeru. Ya sudah, namanya saya itu agak sedikit trauma ketika pernah kekunci kamar mandi di sekolah. Jadi ketika saya ke toilet, saya selalu megang HP. Jadi kalau ditanya, lapo sih nang jedenge nggawa HP, sedikit trauma. Takut kalau ada apa-apa, entah itu kekunci, entah air WC-nya itu nggak ada, saya selalu bawa HP. Yang terjadi, saya kagum dengan layout toiletnya, yang tinggi, besar, bagus. Taruh. Pergi, beli celana, segala macam. Ketika mau membayar, HP-ku gak ono, putar balik. Istri saya cuma, loh HP ini, tenang, tak balik. Lah kalau hilang, nasib. Gitu aja kan? Pikiran saya cuma gitu, hilang, nasib. Gitu. Balik, ternyata saya datang, Pak Satpamnya, tak lihat ada HP biru, saya ngomong, permisi Pak, saya mau mengambil HP berwarna biru, tadi ketinggalan di toilet. Bapak Satpamnya langsung ini, oh iya Pak, ini terima kasih. Saya ngambil kantor, sudah Pak, nggak usah, itu memang SOP dari kantor kami. Jadi mereka itu kalau ada orang masuk ke toilet, terus nggak ada customer lain, mereka pasti akan masuk untuk ngecek. Nah, diselamatkan oleh 2 orang jujur. Yang ketiga sekarang, saya lupa naruh kontak saya di mana dengan gantungan monyet biru. Tadi waktu kontak gak ada, di tas kayaknya gak ada. Ya wis lah, nanti pasti ketemu setelah ini. Itu aja. Di dalam gereja masa hilang, itu kan ya. Itu. Oke, itu ya. Jadi didesak untuk berbagi sukacita dengan murid-murid yang lain. Jadi alurnya itu ingat, Tuhan memerintahkan itu enggak langsung wanita kemudian, aku bangkit cerita. Enggak, difilter dulu. Ke siapa kamu harus bercerita. Ke circle terdekat yaitu murid-murid yang lain. Ini, mari kita selanjutnya. Nah, yang menjadi refleksi bagi kita adalah, sudahkah Paskah menjadi momentum bagi kita untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi? Ataukah hanya sekedar rutinitas tahunan? Kalau Natal simbolnya apa? Apa? Cemara. Pohon itu ya, cemara. Kalau Paskah simbolnya? Langsung cepat. Iya kan? Pernah nggak kepikiran kenapa Paskah itu simbolnya telur, sedangkan Natal simbolnya cemara? Kenapa nggak dibalik? Ayo. Ya, kita pernah nggak mikir, Natal itu simbolnya cemoro, tapi lek Paskah ndok. Ya. Ya, kita pernah mikir atau ngikut-ngikut aja. Semua yang dilakukan oleh orang Kristen itu punya makna. Kenapa cemara? Satu, cemara itu adalah tanaman yang paling tahes, paling kuat di segala musim. Itu simbol kenapa bagi Yesus, Tuhan kita, tinggi, kuat sepanjang musim. Nah kalau Tuhan kita kuatnya hanya di musim panas, musim seminya Tuhannya nggak kuat, nggak usah disembah. Gitu. Kemudian kenapa kok telur? Karena telur itu adalah cikal bakal muncul kehidupan yang baru. Ada simbolnya. Maka kita harus belajar di situ. Nah,
Kemudian yang kedua, apakah kita sungguh percaya bahwa Yesus telah bangkit ataukah dapat iman latah? Iman latah itu gini, bapakku percaya, ibuku percaya, aku katut. Sekedar informasi, saya percaya Yesus itu bukan bawaan. Jadi itu adalah pilihan saya. Jadi sebelumnya saya belum percaya Yesus. Tapi akhirnya diajak untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah saya langsung mantep? Tidak. Kelas 2 atau 1 SD saya ikut sekolah minggu di GBT Sukun, 3 atau 4 tahun saya ngilang. Sempat ikut sekolah minggu di gereja lain, di Katolik, sempat juga enggak ikut apa-apa, ngilang sudah. Tetapi Tuhan menangkap saya di momen yang tepat ketika saya remaja. Jadi ibu saya juga sama, menjadi Kristen karena menghadapi suatu masalah. Ketika percaya Yesus, apakah iman ibu saya, apa masalah ibu saya itu langsung teratasi? Tidak. Serius. Percaya Yesus tetap, ya Mak ya, susah ya. Beras masih dikirim. Jadi yang ngasih beras dulu itu Pak Bowo ngasih uang saya saku, uang saku saya. Lik Nyoto almarhum itu yang ngasih beras. Hidup itu masih disupport tetangga. Tapi ketika besar sampai saat ini saya percaya bahwa itu pemeliharaan Tuhan. Ibu saya dilatih untuk beriman percaya, bersandar kepada Tuhan. Lah, Lik Nyoto dan Pak Bowo dilatih untuk berbagi, mempraktekkan kasih. Itulah disebut iman, pengharapan, kasih. Ibu saya di level 1-2. Ya beriman, bekerja, berharap dapat rezeki untuk anak-anaknya. Lah, yang paling bermanfaat di dalam ini adalah kasih. Kenapa? Kesesama. Lah sekarang ibu saya dapat duit seberapapun yang dipikir orang lain. Jadi kalau ke Tegal, engkau aku ngekei iki. Sudah. Saya sebagian cuma terserah gitu. Kemudian berikutnya, siapkah kita untuk menyampaikan kabar baik tersebut? Jadi ketika kita sudah tahu bahwa kita ditolong, biasanya kan kita akan menyampaikan itu dengan penuh sukacita. Itu. Contoh, handphone. Kalau kita pakai merek A dan kita puas dengan merek tersebut, kita pasti akan cerita. HP iki lho apik, iso ngene, masih regane murah. Betul kan? Tapi ketika HP kita, kalau istilah anak zaman now itu HP kentang, meskipun mahal, ojo nggae iku, HP kentang, meskipun brandnya besar, kita pasti akan ngomong sama. Kalau kita ingin menceritakan kabar baik tentang Yesus, alami dulu, baru ceritakan. Aku loh, duwe masalah ngene, puji Tuhan. Masalahmu teratasi? Enggak, aku tetap bersuka cita, santai menghadapi hidup. Loh, kan luar biasa, iya kan? Dulu ketika saya kecil, saya mikir, aku ingin hidup gak punya utang. Ternyata itu pola pikir yang salah. Iya, di zaman sekarang ini ibaratnya hutang itu menjadi penyemangat bagi saya pribadi ya. Ngambil dari bank, saya miliki barang untuk saat ini nyicil. Kenapa? Lah kalau saya nabung, alamat gak ke Uber, opo sing taksir. Ya, saya mengatakan ini fair-fairan aja. Tapi apakah saya sambat untuk tiap bulan harus nyicil omah, nyicil gini? Enggak, semangat. Terus apakah saya sharing, puji Tuhan hari ini saya punya rumah, haleluya, wah segala macam cerita. Ya utangnya itu gak usah diceritakan. Tapi setidaknya orang melihat, antok wis duwe omah, puji Tuhan. Wih api omah, haleluya. Dalam hati nyicil. Ya sama, kalau kita mau ceritakan seluruh, ceritakan. Iki sik nyicil bro, sik ini. Kurang piro, cicilan 15 tahun, saiki melaku cicilan ke 6 tahun. Kurang songo, ya ampun gini. Kenapa bilang ya ampun? Karena yang ngomong gak pernah utang. Iya kan? Tapi ketika orang sudah pernah ngalamin utang, wih enak yo, iso duit saono iso dadi omah loh. Itu yang pernah utang level tinggi. Jadi ceritakan. Jadi kalau ada orang susah, nah ini yang diajari ibu saya gini, lek ono wong sambat, mamaku iku jarang doano. Mbak Jaira, aku ngene-ngene gak duwe apa-apa, wis langsung.
mbok bungkusi beras, mie, mbok gula langsung dikei. Gak tahu ndok ano. Paham maksud saya? Berarti yang dijawab tepat, butuhi duit kok dikei donga. Paham maksud saya? Terkadang orang Kristen itu ribet birokrasinya. Saudaramu butuh apa? Kasih kalau kamu punya. Kalau enggak punya, ya sudah. Kuatkan imannya, dengarkan, ajak doa kalau mau. Jangan dikit-dikit doa. Itulah kenapa saya katakan, dalam arti bukan mendiskreditkan doa, tidak. Tapi ketika saudaramu itu butuh sesuatu yang kamu ada, kasih. Gak usah pikir-pikir, kasih. Ada berkat, kasih. Gitu. Seperti itu. Waduh, engkau lah, gaya aku dewe susah, ya opo. Percayalah, Tuhan kita itu, matematikanya itu buruk. Kenapa saya katakan gitu? Semakin kita memberi, semakin kita diberkati. Logikanya semakin kita ngasih berkurang, betul? Lah, di Alkitab ditulis 5 roti dan 2 ikan. Bisa untuk makan berapa orang? 5.000 laki-laki. Cowok sama anaknya dihitung enggak? Enggak. Tahu porsi makan cowok? Nah, gila nih kan. Nah, itulah kenapa saya katakan wanita itu enggak pernah dihitung di Alkitab. Selalu ditulis 5.000 orang laki-laki. Nah, 5 roti dan 2 ikan. Anak bojoe pasti ikut. Lah, sisanya 12 keranjang. Secara matematika cukup gak? Tidak. Belas wis cuil-cuil. Enggak, tapi Tuhan kita itu hebat gitu ya. Nah, sekarang saya mengambil salah satu tagline dari sebuah brand ternama untuk sportwear, just do it. Lakukan saja. Sama seperti kedua Maria, kita harus percaya sepenuhnya kepada berita Injil. Berita Injil itu apa? Bahwa Yesus mati disalib untuk menebus kita dari dosa dan bahwa Dia bangkit dari maut, mengalahkan dosa dan kita menjadi umat pemenang. Sesederhana itu. Prakteknya rumit. Karena apa? Sepanjang kita hidup. Yang kedua, sebagai orang percaya, kita pun diajak turut bersukacita dalam perjumpaan secara pribadi dengan Sang Juru Selamat. Yang terakhir, bagikan kabar baik ke semua orang bahwa Yesus telah bangkit dan menyelamatkan kita dari maut. Makanya di lagu Natal itu ada yang gini, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga, hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Semangat, tapi begitu disuruh ceritakan kematian kebangkitan Yesus, jiper hati kita, gak sanggup. Gitu. Oke, sebagai ayat penutup kita buka di dalam Roma 1 ayat 16a. Saya undang pemain musik. Roma 1 ayat 16a ada di PowerPoint. Kita akan baca. Sudah dapat ya? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah percaya dan bagikan Injil. Yesus telah bangkit, alami dan bagikanlah perjumpaan bersama dengan Dia. Dalam segala keadaan apapun, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Wih, kayak orang kampanye. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru.
tanamkan setiap benih firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini Bapa. Beberapa poin yang sudah kami, oh Tuhan, pahami, boleh kami lakukan dalam pribadi kami masing-masing Bapa. Ajari kami memiliki jiwa yang penuh dengan kasih dan boleh mengasihi sesama kami manusia Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau tolong, Engkau berkati hamba-Mu Pak Anto Tuhan yang sudah memberitakan firman-Mu. Biar Engkau berikan kekuatan, kesehatan, terlebih dalam mengajar di sekolah, diberikan hikmat, akal budi yang dari sorga. Berkati rumah tangga, berkati usahanya Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami tidak memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh senantiasa menjadi berkat untuk gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih pelanannya Bapak Anto, biarlah boleh menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang kedua, sebab Dia hidup. Yesus namanya sepekan. Hari Selasa kita kembali berkumpul di tempat ini jam 6 sore untuk kebaktian doa. Hari Minggu kembali untuk ibadah raya dan disertai sekolah minggu. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita pujikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai.
peringatan Paskah pada pagi hari ini, dari awal pertengahan pada akhirnya. Terima kasih buat segalanya yang Kau sudah pimpin untuk kami Bapa. Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani pada pagi hari ini, baik yang melayani musik, leader, singer, Tuhan LCD, maupun yang menjalankan kolektan, terlebih hambamu yang membentangkan firman untuk kami segalanya Bapa. Berkati masing-masing, jerih payah mereka tidak sia-sia di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Tuhan, sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini, Tuhan menyertai kami, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Kami teringat jemaat-Mu yang tidak dapat datang karena sakit Tuhan. Kami tak berdoa untuk Pak Juwito, biarlah Tuhan Kau akan senantiasa berikan berangsur-angsur untuk Tuhan kesehatannya lebih membaik lagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Tris, mertuanya Mas Yeri, biarlah Tuhan juga akan memberikan kesembuhan sehingga dengan tubuh yang sehat boleh kembali setia kepada Engkau. Terima kasih Bapak, saudara-saudara kami yang lain yang mungkin dalam kelemahan tubuh Tuhan pun juga akan tolong. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan didik kami yang sedang menghadapi Tuhan masalah, juga yang sedang menghadapi pendidikan. Tuhan berikan hikmat akal budi yang dari surga. Tuhan tolong Tuhan untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Tuhan jauhkan negara kami dari segala yang tidak kami inginkan. Jauhkan dari teroris, hal-hal Tuhan yang akan mengacaukan bangsa ini Tuhan. Kendalikan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kepala Desa, RT, RW, baik tim keamanan, tim kesehatan, tim hukum, DPR, MPR, TNI, Polri, berkati Tuhan semuanya. Terima kasih Bapa, kami percaya hari ini Tuhan sudah memberkati kami dan Tuhan senantiasa memberikan kekuatan iman yang teguh kepada kami. Kami mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat hati dan tangan kita untuk minta berkat dari Tuhan. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki, perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat kedamaian, sukacita, mujizat terjadi atas kami pribadi dan keluarga kami masing-masing. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Silakan.